Halo, selamat pagi kawan pajak. Selamat hari Selasa dan selamat datang di podcast KPP Pratama Koja. Hari ini kita akan bahas tuntas terkait dengan peraturan baru yaitu PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Dan live hari ini kita kedatangan narasumber spesial yang akan membahas aturan terbaru ini, yaitu teman saya itu bernama Mas Ferry Dwi Febrianto. Betul. Di sini nanti kita akan membahas atau meluruskan beberapa isu ya tentang pajak terkait dengan PPh UMKM di PP 20 2026 yang kemarin sempat viral itu, yang katanya pajak naik. Ya, nanti kita luruskan beberapa poin. Nah, jadi kita langsung masuk ke awalnya ya. Oke. Untuk yang PP 20 ini atau dulunya PPh yang dikenal orang umum itu adalah PPh UMKM, itu sebenarnya gimana sih Mas sebenarnya? Kalau misalnya teman-teman ingat, dulu itu kita ada PPh UMKM itu yang 1% tarifnya, itu PP 46 tahun 2013. Terus di tahun 2018 itu muncul PP 23 yang tarifnya turun jadi 0,5%. Nah, untuk tarif sekarang kita masih pakai 0,5%, cuma memang ada beberapa penyesuaian yang diatur di PP 55 tahun 2022. Kemudian yang terbaru di sini di PP 20 tahun 2026. Nah, gini Mas, itu kan sejarahnya ya Mas. Sekarang kita bahas nih, ini yang baru apa sih dari PP 20 tahun 2026 itu yang baru apa nih? Sebenarnya memang ada beberapa poin yang baru, tapi sebelum itu mungkin kita jelaskan dulu ya. Maksudnya untuk PP 20 tahun 2026 itu pokok perubahannya apa aja sih gitu. Yang pertama di situ di PP 20 di sini mempertahankan kemudahan bagi UMKM. Jadi tidak ada istilah yang bersulit atau berubah seperti itu. Kemudian di situ untuk PP 20 itu memastikan bahwa penerima fasilitas atau manfaatnya itu tepat sasaran. Jadi tidak ada penyalahgunaan seperti itu. Kemudian memang memberikan kepastian hukum atau otoritas perpajakan untuk otoritas perpajakan dan wajib pajak, kemudian memperkuat integritas sistem perpajakan dan mendukung bisnis yang sehat. Jadi sebenarnya kalau PP 20 ini perlu kita garis bawahi, itu merupakan kebijakan mempertahankan dukungan terhadap UMKM. Jadi memang ada perubahan dari yang sebelumnya, cuma dukungan untuk UMKM itu tetap ada, bahkan lebih kuat seperti itu. Wah, luar biasa sekali penjelasan dari narasumber kita Mas Ferry, dan kita berharap tentunya dengan adanya kebijakan yang baru ini dapat memberikan dampak positif bagi UMKM yang ada di Indonesia, Mas ya. Oke. Kemudian terkait tarif 0,5% dan peredaran usaha di bawah 4,8 M, itu ada perubahannya atau bagaimana Mas Ferry? Oke, ini perlu kita tegaskan lagi bahwa di PP 20 ini tidak ada perubahan tarif. Tarifnya tetap 0,5%. Batas omsetnya tetap 4,8 miliar per tahun. Cuma memang ada beberapa penyesuaian. Yang pertama di sini nanti mungkin kita bagi ke jenis wajib pajaknya. Kemudian untuk yang khusus yang baru itu PT Perorangan. Kemudian untuk yang pertama di situ untuk jenis wajib pajak, kalau dulu kan kita yang bisa menggunakan UMKM kan atau 0,5% itu kan orang pribadi bisa. Kemudian PT, izin terbatas, CV, PT Perorangan, koperasi, firma, itu bisa semua. Namun untuk saat ini, untuk yang disesuaikan di PP 20 yang bisa menggunakan PP UMKM itu hanya orang pribadi, PT Perorangan, dan koperasi. Tentunya di situ ada beberapa penyesuaian lagi terkait dengan jenis-jenisnya, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian untuk yang dulu kan ada diatur ya, CV, itu yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan pekerjaan bebas. Contohnya misal beberapa orang pengacara membentuk CV atau firma yang menyerahkan jasa terkait pengacaranya. Itu dulu kan tidak bisa dikenakan, cuma hal tersebut sekarang sudah tidak ada, karena kan secara defaultnya CV udah nggak bisa pakai. Yang sekarang diatur itu kalau misalnya ada orang pribadi pengacara mendirikan PT Perorangan yang juga bergerak di bidang advokasi atau pengacara, itu PT Perorangannya nggak bisa menggunakan PPh UMKM gitu. Jadi ini tuh sebenarnya memberikan keadilan dan kepastian hukum tentunya ya. Kemudian mencegah agar WPOP yang menyerahkan jasa berhubungan dengan pekerjaan bebas itu bisa mengubah bentuk hukum menjadi badan usaha agar tetap dikenakan PPh final 0,5% untuk mendorong bisnis yang lebih sehat ya Mas Ferry ya. Kemudian berikutnya apalagi ya Mas yang berubah di ketentuan baru ini selain dua tadi tarif dan peredaran bruto tersebut atau bagaimana?
Kalau untuk perubahan paling untuk penentuan batasan 4,8 miliarnya ya. Jadi 4,8 miliar itu kan memang dari dulu kita aturnya itu penghasilan gabungan antara final dan non final. Cuma kalau sekarang itu ada penambahan orang pribadi yang punya PT perorangan itu untuk batas 4,8 menghitungkan omsetnya itu digabungkan antara orang pribadinya dengan PT perorangannya gitu. Jadi bukan terpisah walaupun entitas perpajakannya secara NPWP-nya itu berbeda, tapi untuk penghitungan omsetnya itu digabung seperti itu. Kemudian untuk di sini jadi terkait dengan penentuan dasar perhitungannya itu, jika sebelumnya kalau di PP 55 itu kan peredaran bruto dari penghasilan usaha termasuk peredaran bruto dari cabang. Kemudian untuk yang di PP 20 ini jumlah penentuannya berasal dari usaha dan pekerjaan bebas secara keseluruhan gitu ya Mas. Jadi tidak tersegmen-segmen namun seluruhnya untuk menentukan 4,8 itu ya. Betul. Kemudian ini terkait jenis penghasilannya, apabila di aturan sebelumnya itu memang nggak ada rinciannya gimana. Cuma kalau di ketentuan terbaru itu mencakup penghasilan yang dikenai PPh final dan tidak final juga. Ini juga menegaskan bahwa memang penghasilan untuk batasan 4,8 itu secara keseluruhan gitu. Kemudian yang perlu digarisbawahi kalian pajak juga bahwa hak dikenakan PPh 0,5% ini tetap berlaku selama peredaran bruto gabungan tidak melebihi 4,8 miliar. Namun kalau dahulu itu kan bagi orang pribadi kan ada batasan yang 7 tahun ya Mas ya. Betul. Ya. Nah, apa bisa diberikan contoh Mas Ferry gimana untuk perhitungan untuk yang masih mendapatkan fasilitas PPh 0,5% dan juga yang tidak, misalkan mungkin bisa dikasih contoh untuk simulasinya gimana gitu. Kalau contoh ya, misalnya untuk yang penghitungan omset, misal nih ada Tuan A di sini dia menyewakan tanah bangunan misal kepada pihak lain, minus senilai setahun itu 2,5 miliar, katakanlah seperti itu. Kemudian Tuan A ini punya toko usaha. Nah, misal omset toko pada tahun yang bersangkutan di situ katakanlah itu 2 miliar. Berarti kan tadi untuk omset dari tokonya 2 miliar, sewa tanah bangunannya 2,5. Kalau misal kita gabungkan itu kan 4,5 miliar, yang artinya masih di bawah 4,8 miliar. Itu terdiri dari yang 2,5 tadi kena PPh final karena sewa tanah bangunan, kemudian yang 2 miliar itu ini omset terkait usaha. Nah, kalau dari gabungan dari omset tadi 4,5 miliar, berarti Tuan di sini masih bisa pakai PPh UMKM atau yang 0,5%. Nah, untuk satu lagi contoh kalau misal ini gabungan terkait pekerjaan bebas, misal tadi Tuan B lah. Tuan B di situ agen asuransi yang omset asuransinya di situ misal 2 miliar. Asuransi 2 miliar, kemudian dia punya butik. Kemudian istrinya kalau kita kan suami istri hitungnya itu satu kesatuan ekonomis. Itu punya butik omsetnya itu 3 miliar misal. Karena di situ dihitungnya jadi 1, maka 2 miliar tambah 3 miliar itu kan 5 miliar. Itu sudah tidak bisa untuk Tuan B tadi untuk menggunakan PPh UMKM. Berarti ini ya Mas Wede, walaupun misal untuk penghasilan yang termasuk dikenakan final 0,5% itu tidak mencapai 4,8 miliar, tapi ketika digabungkan dengan penghasilan lainnya itu sudah melebihi 4,8 miliar, tetap tidak bisa menggunakan PPh final 0,5% ini, seperti itu ya. Termasuk penghasilan istri dan anak yang belum dewasa ya. Benar. Kemudian Mas Ferry, untuk di sini ada pertanyaan lagi Mas, untuk terkait dengan penghasilan suami istri atau malah anak yang belum dewasa namun memiliki penghasilan itu digabung juga atau ada pengecualian apa gimana? Nah, itu tadi untuk yang sudah kita bahas, besarnya peredaran bruto yang batasan 4,8 itu termasuk penghasilan dari istri dan juga anak yang belum dewasa. Karena kan kalau secara ketentuan istri itu kan dan suami satu kesatuan ekonomis, termasuk juga untuk anak yang belum berusia dewasa sesuai dengan ketentuan undang-undang begitu. Oke, jelas sekali ya kawan pajak untuk penjelasan dari Mas Ferry ini. Kemudian untuk terkait jangka waktu penggunaan tarif PPh final ini ada perubahan juga ya Mas ya. Dulu kan ada yang PT dan CV. Kalau PT kan itu kan 3 tahun. Kemudian untuk CV itu 4 tahun, orang pribadi kan 7 tahun. Nah ini sepertinya sudah dijelaskan di awal tadi ya Mas Ferry ya. Nah ini untuk menegaskan kembali bahwa memang untuk saat ini bagi orang pribadi maupun PT perorangan ini tidak ada batasan waktu sepanjang masih memenuhi ketentuan Mas Ferry ya? Betul. Mungkin bedanya kalau misal koperasi, kan sekarang yang bisa pakai orang pribadi, PT perorangan dan koperasi. Untuk orang pribadi dan PT perorangan nggak ada batasan.
batasan jangka waktu maksudnya ya. Jadi kalau misal omsetnya tetap ada, kalau misal omsetnya 10 tahun lagi misal masih di bawah 4,8 dan belum ada ketentuan perubahan terkait ini, maka tetap masih bisa menggunakan 0,5%. Cuma bedanya kalau misal koperasi itu kita ada batas waktu 4 tahun sejak terdaftar gitu. Kemudian Mas Eri, kalau misal yang di ini, kalau kemarin kan mungkin ada, belum tahu, ini kan peraturannya keluar di tengah-tengah Mas Eri ya. Untuk yang PT atau CV yang di 2026 awal ini sebelum ketentuan ini keluar menggunakan tarif 0,5%, bagaimana ini nanti di sampai akhir tahun itu bagaimana? Untuk wajib pajak PT, CV, firma yang sebelumnya boleh menggunakan angka sekarang nggak boleh di PP 20, itu kalau misal masih ada jangka waktu yang belum selesai itu masih tetap bisa diselesaikan. Jadi kalau misal sudah menggunakan BPOMKM atau terdaftarnya sebelum PP 20 berlaku, nanti bisa dihabiskan sampai itu nanti selesai jangka waktunya. Tentunya menyesuaikan, PT 3 tahun, firma misal 4 tahun seperti itu, CV juga 4 tahun. Cuma nanti kalau misal di tengah-tengahnya tetap kita lihat batas omsetnya. Kalau misal sudah lewat 4,8 berarti sudah tidak bisa lanjut. Begitu. Oh, berarti yang sudah dikenakan PPh 0,5% UMKM untuk PT CV itu dilanjutkan sampai batas waktu sesuai dengan PP 55 dahulu itu habis ya Mas Eri ya? Betul. Kalau orang pribadi kan biasa 7 tahunnya kan selesainya di misalnya yang terdaftar 2018 Mas ya. Itu kan selesainya di 2024. Sedangkan PP 20 ini kan berlakunya di 2026. Nah, tahun 25 dan 26 awal itu mereka tetap bisa pakainya UMKM. Jadi kalau yang setelah peraturan ini terbit baru PT yang terdaftar setelah peraturan ini terbit berarti sudah tidak bisa menggunakan. Cukup banyak aturan peralihannya ya Mas ya di sini, dan ya, itu memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak UMKM semuanya. Gitu. Jadi memang untuk saat ini yang kemarin menunggu-nunggu untuk ketentuan kelanjutannya bagaimana, sudah memiliki kepastian hukum dengan terbitnya PP 20 tahun 2026 ini ya Mas ya. Kemudian apakah ada lagi yang ingin disampaikan Mas terkait dengan peraturan atau aturan peralihan, ada yang lain atau enggak? Paling kalau terkait ini terkait suketnya aja sih, surat keterangan PP 55 atau PP 23-nya. Itu untuk BPOP dan PT perorangan yang telah diterbitkan sebelum PP 20 2006 berlaku, sebelumnya sudah punya suket itu masih dinyatakan berlaku. Jadi nanti sama dengan BP yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria. Kemungkinan nanti kalau misal itu harusnya sih nanti ada di korteksnya ya gitu. Nanti berlakunya nanti harusnya sudah tidak ada. Kalau kemarin kan masih ada ya sebelum PP 20. Jadi berlaku sampai dengan tanggal tahun sekian begitu. Kalau sekarang harusnya itu sudah tidak ada. Kalau misal sebelumnya sudah punya suket, maka itu tetap masih bisa digunakan. Sementara untuk koperasi itu kan jangka waktunya kan 4 tahun ya. Cuma kan nanti masih bisa menggunakan kalau misal koperasi yang sebelum PP 20 nanti bisa menggunakan UMKM itu sampai dengan tahun 2029. 2009. Kemudian nanti itu tetap akan berlaku suketnya itu sampai 2029 itu. Setelah 2029 itu tidak akan berlaku lagi untuk koperasi yang sebelum PP 20 sudah punya suket. Oh, gitu. Jadi sampai 2029 ya, maksudnya untuk sesuai dengan peraturan ini. Kemudian untuk di sini bagi yang tidak bisa menggunakan tarif 0,5% itu kan akan dikenakan tarif umum ya Mas Eri. Ini mungkin bisa dijelaskan sekilas gimana untuk tarif umum seperti ini, mungkin untuk ya nanti menegaskan atau menjelaskan, menerangkan yang simpang siur ini bagaimana Mas Eri untuk dengan adanya ketentuan yang baru ini. Oke. Kalau untuk ketentuan umum sebenarnya untuk perlu digarisbawahi itu bukan ketentuan baru ya teman-teman ya. Jadi defaultnya justru yang awalnya ada itu ketentuan umum, kemudian adanya PPA UMKM ini berupa fasilitas. Kalau misal PPA UMKM itu kita sudah tidak bisa manfaatkan, kita kembali ke ketentuan umum. Jadi ini bukan aturan baru, ini aturannya sudah lama. Kemudian kalau terkait untuk garis besar untuk penghitungannya, kalau untuk 0,5% atau UMKM itu kan kita kalikan dengan omset ya, peredaran bruto yang artinya penghasilan kotor istilahnya, belum dikurangi dengan biaya. Cuma kalau ketentuan umum itu kan balik lagi ke ketentuan umum PPh ya, pajak penghasilan. Namanya pajak penghasilan kan dikenakan atas penghasilan, yang artinya apa? Itu dikenakan atas laba bersih. Nah, jadi nanti kalau misal untuk yang tidak bisa menggunakan PPh UMKM lagi, itu tetap kita buat laporan keuangan, nanti bergantung pada laporan laba ruginya. Itu kan kita ketahui itu laba bersihnya dari laba kotor, dikurangi biaya fiskal dan lain-lain. Nanti ada koreksi fiskal di SPT tahunannya, kita ketahui di situ ada laba bersih, baru nanti kita kalikan tarif.
Nah, tarif PPh badan untuk yang berlaku saat ini itu 22%. Cuma, mempertimbangkan pasal 31E ya di Undang-Undang PPh itu untuk batasan omset sampai dengan 50 miliar itu bisa menggunakan fasilitas pengurangan tarif sekitar 50%. Jadi kalau omset kita itu masih sampai dengan 50 miliar tidak melebihi, itu istilahnya tarif efektifnya jadi 11%, bukan 22%, seperti itu. Baik, jadi sebenarnya ini tarif umum ini malah bukan hal yang baru ya Mas? Bukan hal baru ya. Nah, sudah banyak sekali yang dibahas terkait dengan PP 20 tahun 2026 ini, dan sekali lagi ini kami sampaikan bahwa PPh final UMKM dengan tarif 0,5% ini dipermanenkan dan batasan omset masih di bawah 4,8. Fasilitas ini tetap tersedia bagi UMKM dengan difokuskan kepada pelaku usaha kecil yang menjadi sasaran kebijakan. Kemudian untuk kelompok wajib pajak lainnya mengikuti ketentuan perpajakan yang sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha, profesi, dan kapasitas administrasinya. Kebijakan ini diharapkan menjadi tepat sasaran, lebih adil, lebih berintegritas, dan pemerintah memperkuat pengaturan untuk memastikan fasilitas perpajakan yang dimanfaatkan sesuai tujuan kebijakan dan tepat sasaran ya Mas Ferry ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kita masuk ke wajib pajak badan ini. Banyak yang panik katanya CV dan PT kecil nggak bisa lagi pakai tarif UMKM. Benarkah? Tadi kan sudah dijelaskan Ya. tarif umum ya Mas. Mungkin ini perlu ditekankan lagi bahwa memang sebenarnya itu tidak ada kenaikan ya Mas Ferry Ya. untuk bagi CV atau PT atau badan yang lain seperti itu. Betul. Jadi di sini mungkin kesimpulan aja ya. Untuk PP 20 itu memang menegaskan bahwa fokus utama untuk fasilitas ini itu cuma diberikan atau hanya diberikan untuk orang pribadi, PT perorangan dan koperasi. Tentunya koperasi di sini ada jangka waktunya gitu. Jadi untuk misal wajib pajak berbentuk PT, bukan PT perorangan, kemudian CV, firma itu yang terdaftar setelah PP 20 2026 ini berlaku, tentunya sudah tidak bisa lagi menggunakan PP Bina UMKM. Jadi langsung menggunakan ketentuan umum yang sudah dijelaskan sebelumnya. Makanya di situ kalau terkait untuk wajib pajak hanya saja tadi di peralihan kan ketentuannya kan kalau misal CV, PT dan firma dan lain-lain yang sekarang sudah tidak bisa menggunakan itu, yang sebelumnya sebelum PP 20 berlaku itu sudah mendapatkan atau memanfaatkan PP 55 yang 0,5% itu masih tetap dapat diselesaikan sampai dengan jangka waktunya selesai atau omsetnya melewati batasan 4,8 atau memberitahukan pemberitahuan ketentuan umum gitu. Itu kan yang tadi tidak bisa kembali, tidak bisa menggunakan tarif 0,5% itu kan hanya untuk PT perseroan ya Mas ya. Ya selain PT perorangan kalau PT badan perorangan operasi. ya. Namun kalau untuk yang PT perorangan ini masih bisa menggunakan PPh final 0,5% ini dan tidak ada batas waktunya, sama seperti orang pribadi ya Mas, seperti itu ya, Mas, ya. Tapi untuk perorangan memang kita nanti ada pengawasan ketat untuk itu gitu, agar tidak menimbulkan kendala-kendala atau ketidaktepatan sasaran seperti di perlakuan sebelumnya gitu. Nah, kemudian Mas Ferry, di sini ada juga isu Mas Ferry, beberapa isu yang salah satunya itu terkait dengan suap itu tidak boleh jadi pengurang pajak. Benar seperti itu atau bagaimana? Kalau di PP 20 memang ada satu pasal khusus itu disebutkan memang untuk yang pengeluaran atau biaya perusahaan ya yang diberikan itu terkait suap, gratifikasi atau tidak pidana korupsi itu tidak boleh menjadi biaya dalam penghitungan laba bersih secara fiskalnya begitu. Baik, jadi ini untuk yang menjadi pengurang pajak atau pengurang peredaran brutonya yang menentukan penghasilan itu fiskalnya itu benar-benar dari biaya yang legal gitu ya Mas Yuri. Betul. Apa jadi sejajar sama pasal 9 ya? Ya. Pasal 9 Undang-Undang PPh. Kemudian jadi kesimpulannya untuk UMKM orang pribadi tetap aman dan tetap bisa menggunakan tarif 0,5%. Sementara untuk badan usaha itu diarahkan lebih tertib dan adil melalui masa transisi dan dengan menggunakan mekanisme umum atau kembali lagi ke tarif umum, namun tidak serta-merta langsung menggunakan tarif umum, tapi masih ada beberapa aturan peralihan atau transisinya seperti itu ya Mas Ferry ya. Kemudian untuk podcast hari ini kita cukupkan ya Mas Ferry ya. Ya. Kalau misal teman-teman nanti ada permasalahan mungkin bisa hubungi helpdesk
nanti ada kontak helpdesk-nya, atau mungkin kalau misal tidak ada berhalangan datang aja ke kantor, nanti kita ngobrol lebih baik. Terima kasih semua kawan pajak yang sudah setia mendengarkan podcast kami hari ini. Sampai jumpa di live berikutnya dan tetap patuh pajak. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.